Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, terkhusus pada juz ammah dan qisarul mufassal atau surah-surah pendek yang dimana kita tidak pernah berlepas dari membaca surah-surah ini di dalam salat-salat kita. Oleh sebab itulah, untuk menambah kenikmatan kita di dalam salat, hendaknya kita banyak-banyak mempelajari isi kandungan dari surah dan ayat-ayat yang kita sudah hafalkan bersama. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji dan mentadabburi ayat-ayatnya, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dan jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Malam hari ini jemaah sekalian, kita berada pada surah yang tidak kalah pentingnya juga, di mana surah ini dia merupakan salah satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang hanya terdiri dari 3 ayat. Namun kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum." Jika sekiranya manusia mentadabburi dan merenungi isi kandungan dari surah ini, niscaya akan mencukupi mereka. Dan dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surah ini, maka niscaya itu sudah mencukupi untuk menegakkan hujjah di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini ayatnya hanya terdiri dari 3 ayat, namun sangat luas dan dalam maknanya. Bahkan jika ada orang yang betul-betul merenungi dan mengkaji surah ini, dan mungkin dia tulis dalam bentuk tulisan dan menjadikan dia buku, maka mungkin tidak cukup satu buku untuk membahas surah yang mulia ini. Dan ini bentuk dari mukjizat dan keagungan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran ini, lafaz yang pendek namun makna dan kandungannya sangat dalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya surah ini jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, beliau meriwayatkan suatu hadis dari Nabi perkataan sahabat
yang dimana disebutkan oleh beliau bahwasanya kana ar-rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal asri innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Apabila dua orang sahabat Nabi bertemu, tidak akan berpisah salah satu di antara keduanya kecuali membacakan surah yang mulia ini, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi setiap mereka bertemu, ya mereka saling bernasihat dengan surah yang mulia ini, dan tidak mereka berpisah kecuali membacakan surah yang mulia ini. Menunjukkan bahwasanya surah ini betul-betul mendapatkan atau betul-betul dipahami oleh para sahabat bahwasanya ayat-ayat yang begitu pendek namun isi kandungannya begitu sangat penting dan begitu sangat penting untuk dibahas di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan sumpah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Dua pendapat dari mana al asri ini. Yang pertama adalah demi masa secara umum atau demi waktu secara umum, dan pendapat yang kedua mengatakan demi waktu asar. Ini dua pendapat yang disebutkan oleh ulama kita mengenai makna kata wal asri ini, dan keduanya tidak saling bertentangan karena sama-sama menyebutkan tentang waktu. Asar juga termasuk dari bagian waktu. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya arti dari wal asri ini adalah demi waktu asar, ini menunjukkan bahwasanya waktu asar itu adalah salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu, jika seseorang berdoa di dalamnya maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya waktu yang dimuliakan pada hari Jumat tersebut, di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah akhir pada waktu asar. Waktu asar dan terkhususnya sebelum matahari terbenam. Itulah waktu yang salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan semua doa-doa hamba yang meminta kepadanya. Begitupun dengan salat yang dilakukan di dalamnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka terhapuslah semua amalannya. Subhanallah, dengan sengaja. Jadi begitu pentingnya salat asar tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah salat-salat kalian dan peliharalah salat wusta. Apa maksud dari salat wusta? Salat wusta kata para ulama di antara pendapat adalah salat asar, karena dia berada pada waktu pertengahan, ya, atau di antara salat yang berada pada waktu pertengahan. Jadi salat itu dimulai waktu subuh, kemudian duhur, asarlah yang menjadi salat pertengahan di antara 5 waktu salat. Maka dinamakan salat wusta, salat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar secara khusus pada surah Al-Baqarah ini, menunjukkan bahwasanya salat asar adalah salat yang mesti harus diperhatikan oleh manusia. Disebabkan karena pada waktu tersebut orang lagi capek-capeknya beramal, atau orang lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan pekerjaannya. Namun siapa saja yang tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia dan memperhatikan masalah salat asar tersebut, maka dialah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi secara umum waktu asar adalah waktu yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan di sini ulama kita berpendapat bahwasanya mengapa apa alasan Allah bersumpah dengan waktu asar? Ulama kita berusaha mengungkap hikmahnya. Di antara ulama ada menyebutkan bahwasanya kenapa Allah sengaja bersumpah dengan waktu asar untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya manusia itu tidak selamanya kuat dan sehat sebagaimana pada waktu mudanya. Suatu hari nanti ia akan menjadi lemah dan akhirnya meninggal dunia, dan hal ini seperti keadaan matahari pada saat waktu asar. Semakin asar itu ingin berakhir, maka semakin meredup sinar matahari tersebut. Maka seakan-akan Allah bersumpah dengan waktu asar tersebut untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya, wahai manusia, engkau seperti keadaan matahari di waktu asar. Engkau seakan-akan seperti keadaan siang ini atau keadaan di waktu asar, di mana cahaya sinar matahari itu semakin meredup, di mana pada waktu duhur dia semakin pada puncak-puncak ia memberikan sinarnya kepada manusia, namun ketika tiba waktu asar maka sinarnya semakin meredup, semakin hilang dan terbenam pada waktu maghrib. Dan seperti itulah kalian, wahai manusia. Maka pergunakanlah waktu yang Allah berikan kepada kalian, karena kalian tidak selamanya kuat dan sehat. Ya, kalian tidak selamanya berada pada masa-masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kalian. Kalian akan berakhir, dan jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang merugi. Makanya Allah berfirman setelahnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini pendapat, jika kita mengambil pendapat bahwasanya wal asri itu adalah demi waktu asar. Adapun pendapat yang banyak dipilih oleh kalangan para ulama adalah wal asri adalah waktu secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum, menunjukkan bahwasanya waktu adalah salah satu sebab terbesar atau penentu rugi atau tidaknya manusia. Maka inilah hubungan sumpah dengan jawaban sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini. Jadi sumpahnya adalah wal asr, demi waktu. Jawaban sumpah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka waktu adalah salah satu sebab terbesar rugi atau beruntungnya manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan waktu ini akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di hari kiamat, dan akan dipertanggungjawabkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, dan tidak menuju ke surga atau neraka, ya, dan tidak beralih ke pertanggungjawaban amalannya kecuali akan ditanya tentang 4 hal. 2 diantaranya berhubungan dengan waktu. Wa an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Tentang umurnya bagaimana dia habiskan dan bagaimana dia pergunakan, dan dihususkan lagi tentang masa mudanya bagaimana dia habiskan. Jadi masa muda dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada masa tersebut masa kuatnya manusia. Pada puncak-puncak kekuatan manusia itu beramal dan beraktivitas. Maka siapa saja yang tidak mempergunakan waktu masa mudanya dengan baik, maka apa yang akan dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, ketika dia tidak mempergunakan masa mudanya dengan baik. Makanya masa muda ini adalah masa keemasan. Maka adik-adik sekalian, para pemuda, maka jangan sampai kita menyesal di masa tua kita. Mungkin sebagian orang tua kita sekarang begitu menyesal, mengapa dulu di waktu muda saya tidak pergunakan waktu tersebut dengan beribadah kepada Allah. Dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dari panasnya matahari di hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan dari panasnya matahari yang hanya sejarak sejengkal atau 1 mil dari
kepala manusia pada hari itu. Di antara 7 golongan tersebut, syabab atau syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seharusnya menggunakan kekuatannya, ya, atau dia berpeluang untuk menggunakan masa yang dimana dia lagi kuat-kuatnya untuk berfoya-foya, untuk menggunakan dengan, ya, menghambur-hamburkan dan menggunakan semua kekuatannya untuk, ya, memperturutkan hawa nafsunya. Namun dia tundukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini janji yang tidak dianggap enteng ketika masa muda itu digunakan dengan baik, yang dimana masa muda itu adalah masa-masa bergejolak hati manusia pada saat itu. Namun jika ada pemuda yang justru menggunakan masa muda itu dalam ketaatan kepada Allah, maka inilah orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Maka jemaah sekalian, terkhusus adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka waktu ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan dia adalah penentu keberhasilan kita, ya, apakah kita mendapatkan kerugian di dunia atau mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Allah menekankan di sini bahwasanya inna, sesungguhnya, al-insan, manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Dan coba kita perhatikan, Allah tidak bilang innal insana la khasir, sesungguhnya manusia merugi, tapi Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Allah menggunakan kata-kata fi di sini, keterangan tempat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Artinya, kata para ulama kita, andaikan manusia itu berada di tengah laut dan kerugian itu diibaratkan sebuah laut, maka dia sudah tenggelam di dasar laut yang paling dalam dengan kerugian tersebut. Jadi Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian, artinya betul-betul manusia sudah tenggelam di dalam kerugian. Iya, subhanallah. Dan ulama kita menjelaskan juga, Allah mengatakan innal insana lafi khusr, seakan-akan manusia dikelilingi oleh segala macam bentuk kerugian. Dimanapun dia pergi, di arah manapun dia pergi, kerugian selalu berada di hadapannya. Kerugian selalu berada di hadapannya, maka tidak bisa dia lolos dari kerugian tersebut. Innal insana lafi khusr, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengecualikan 4 golongan yang selamat dari kerugian tersebut, yang dimana siapa saja yang memiliki 4 kriteria ini, 4 ciri ini, maka dia selamat, ya, dari golongan orang-orang yang tenggelam dalam kerugiannya tersebut. Jadi semua manusia tanpa terkecuali betul-betul berada di dalam kerugian, kecuali 4 golongan, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum lalu mengecualikan 4 golongan. Berarti hal-hal yang dikecualikan itu perlu mendapatkan perhatian dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini metode atau ungkapan bahasa Arab ketika dia menyebutkan sesuatu secara umum lalu mengecualikan sesuatu dari yang umum, itu berarti yang dikecualikan itu perlu mendapatkan perhatian dan perlu dimuliakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ciri yang pertama. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini sesuatu di dalam hatinya, kemudian iya, dia ucapkan dengan perbuatan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Makanya iman itu selalu bergandengan dengan amal soleh. Karena iman tidak bisa dikatakan iman yang sebenarnya jika tidak dibarengi dan dibuktikan dengan amalan soleh. Kalau ada orang mengatakan saya beragama Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, berarti belum dikatakan orang beriman. Karena orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang meyakini sesuatu, lalu dia membuktikan dengan amal perbuatan. Ketika disampaikan kepada kita bahwasanya pahala sholat seperti ini, ya pahala menghadiri majelis taklim seperti ini, sedangkan kita tidak melihat pahala tersebut, namun kita meyakini itu hal yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah ya orang-orang yang beriman sebenarnya. Makanya jemaah sekalian, ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman inilah yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Iman, masalah iman inilah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena kenapa? Karena kapan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah misalnya itu sudah dilihat dengan mata kepala, maka sudah tidak dikatakan lagi iman. Sudah tidak dikatakan lagi iman. Makanya Fir'aun alaihi laknatullah, ketika sudah ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun ini sudah diperlihatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dan telah diperlihatkan bahwasanya ini nanti tempatnya di dalam neraka, sudah siksa menunggu di hadapannya. Barulah sebelum tercabut nyawanya dia mengatakan amantu, saya telah beriman terhadap Tuhannya Bani Israel, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun engkau beriman, padahal engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Jadi tidak bermanfaat lagi iman ketika sesuatu itu sudah dilihat hakikat iman itu, atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan misalnya sudah dilihat di hadapan mata. Makanya jemaah sekalian, Allah menguji iman kita dengan kita disuruh, disampaikan kepada kita tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan telah disampaikan kepada kita rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, untuk menguji siapa di antara kita yang melaksanakan konsekuensi dari iman tersebut. Maka inilah tujuan kita belajar usulul iman, perkara-perkara yang bisa memperkokoh iman kita. Di antaranya belajar rukun iman. Alhamdulillah kita sudah belajar di masjid kita ini yang disampaikan oleh Ustaz Tasdik, usulul iman, perkara-perkara mengenai rukun iman, itu untuk menambah keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan masalah iman ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak dilihat oleh mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah, Allah membuka surah Al-Baqarah dengan mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah setelah itu menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan coba kita perhatikan, Allah tidak menyebutkan ciri orang bertakwa yang pertama wa yuqimunas shalah. Bukan itu yang pertama. Tapi apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru Allah mengatakan setelah itu wa yuqimunas shalah. Ya, mereka yang beriman terhadap sesuatu yang gaib lalu mendirikan salat. Artinya dia mendirikan salat karena ada sesuatu yang gaib yang dia tidak lihat, yang dijanjikan kepadanya, yang dia yakini. Jamaah sekalian, makanya coba kalau saya tanya, apa yang membuat kita datang di majelis taklim? Apa yang membuat kita datang sholat berjamaah di masjid? Sedangkan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Andaikan misalnya Bupati mengatakan siapa yang datang sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahman akan dibagi-bagikan uang 100.000 setiap orang, pasti orang-orang berlomba-lomba untuk mendatanginya. Mungkin sudah full ini masjid karena ada sesuatu yang dijanjikan dengan kasat mata. Namun sengaja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pahala itu jamaah sekalian untuk menguji siapa di antara kita yang betul-betul beriman dengan Allah dan balasan yang Allah persiapkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan
am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menganggap bahwasanya kalian masuk surga namun kalian belum diuji oleh Allah siapa ya di antara kalian yang betul-betul bersungguh-sungguh dengan amalannya dan siapa di antara kalian yang bersabar. Tidak ada yang dijanjikan kepada kita, tidak ada yang diberikan kepada kita ketika kita datang salat berjamaah di masjid, ketika kita datang ya majelis taklim seperti ini, tapi keyakinan kita akan balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kita, itulah yang mengantarkan kita untuk datang ke masjid yang mulia ini. Maka itulah hakikat iman yang sebenarnya jamaah dimulakan oleh Allah. Kita sudah katakan berkali-kali bahwasanya semakin kuat keyakinan seseorang akan Allah dan janji Allah, maka semakin ia semangat untuk melakukan amalan soleh. Makanya datang setelah itu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Karena iman, buah dari iman itu adalah amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Dan amalan-amalan soleh itu tidak dikatakan amalan soleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling benar amalannya. Maksudnya yang paling benar amalannya, yang paling ikhlas dan paling mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal tidak seenak atau sesuai dengan hawa nafsu kita, harus mengikuti dalil. Ketika ada seseorang di zaman Rasulullah mengatakan atau ingin menambah rakaat salat, kalau tidak salah salat subuh, dia ingin menambah rakaatnya, lalu dia dinasihati oleh para sahabat, lalu dia mengatakan, apakah Allah menyiksa saya gara-gara salat? Lalu sahabat mengatakan, Allah tidak menyiksa engkau gara-gara salat, tapi Allah menyiksa engkau karena engkau tidak patuh dan tidak mencontohi dan mengikuti apa yang telah diperintahkan nabimu untukmu. Jadi harus sesuai sunnah dari Rasulullah SAW. Karena kaidah usul fikih mengatakan pada dasarnya hukum ibadah itu adalah haram. Perhatikan baik-baik. Ulama usul fikih mengatakan asal dari ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Jadi tidak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang memerintahkan untuk ibadah tersebut. Jadi kapan tidak ada dalil yang memerintahkan ibadah itu, maka tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita mengatakan kebaikan jini, kebaikan, mana mungkin kita disiksa dengan kebaikan. Kita katakan bukan karena kebaikannya, tapi karena engkau melanggar dan menambah-nambah apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini coba kita perhatikan jemaah sekalian. Allah mengatakan amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan beramal soleh. Allah tidak mengatakan amana, dia beriman dan melakukan amalan soleh, tapi datang dalam bentuk jamak. Mereka yang beriman dan beramal soleh menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin bisa beriman dan beramal soleh kalau dia tidak bersama dengan jamaah. Karena syaitan itu pintar jamaah sekalian. Syaitan itu selalu bersama dengan orang-orang yang sendirian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang menguatkan hati Nabi dan menjadikan ia tetap berada terus di dalam ketaatan, di dalam iman dan amal soleh adalah bersama dengan jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang menyeru beribadah kepada Allah dan menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Sabarkan dirimu bersama dengan mereka. Mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirimu bersama rombongan orang-orang soleh tersebut, karena mereka adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Namun kalau kita pahami bahwasanya kalau saya berpisah dari mereka, iman saya akan terancam dan amalan soleh saya tidak akan bertambah kualitasnya, maka kita akan terus termotivasi untuk bersama dengan jamaah tersebut. Maka jamaah sekalian, sesungguhnya beramal bersama dengan jamaah
itu sangat menguatkan hati kita. Makanya penting untuk terus kita selalu bersama rombongan atau jamaah orang-orang yang soleh, agar kemudian itu menguatkan hati kita di dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanu wa amilus solihat, mereka beriman dan beramal soleh, Allah tahu bahwasanya hati ini mudah terbolak-balik. Kemudian Allah tahu semangat ini naik turun dalam beramal. Dan Allah tahu bahwasanya keadaan hamba tidak selamanya berada pada posisi yang selalu dia berada dalam ketaatan, karena iman itu naik turun. Maka Allah mengatakan setelahnya wa amilus solihat, mereka saling menasihati dalam kebenaran. Karena Allah tahu bahwasanya hati ini atau kita dalam beramal itu kadang semangat kita naik turun, maka Allah memerintahkan setelahnya wa amilus solihat, saling menasihati dalam kebenaran, menguatkan dalam kebenaran. Karena saudara kalian atau keadaan kalian tidak selamanya selalu berada dalam keimanan yang tinggi, butuh kalian dinasihati. Makanya Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling menasihatilah kalian, karena nasihat itu atau peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri umat yang terbaik, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan sebaik-baik kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Di antara ciri kalian adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan setelah itu Allah mengatakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam ayat Ali Imran ini Allah mengedepankan penyebutan amar ma'ruf nahi munkar dibandingkan penyebutan beriman kepada Allah, menunjukkan kata ulama bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar salah satu hal yang membangun prinsip iman di dalam hati seseorang. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap azab Allah yang tidak ditimpakan oleh orang-orang yang zalim saja, namun azab itu merata. Kapan ya Rabb azab itu merata? Ketika kemungkaran sudah merajalela di tengah-tengah perkampungan atau masyarakat, lalu tidak ada di antara mereka yang saling mencegah dari kemungkaran tersebut dan mengajak kepada kebaikan. Makanya mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini ada hadis permisalan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh hati para sahabat. Nabi mengatakan, perumpamaan kalian dalam beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kalian seperti kalian berada di atas kapal. Kemudian kapal itu terdiri dari dua tingkat. Tingkat yang pertama atau dek yang pertama, di dalamnya orang-orang bodoh semua. Adapun dek yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang bagus semua. Lalu orang-orang yang berada di bawah ini jika ingin mengambil air, dia harus naik ke atas di tingkat yang kedua di kapal itu untuk mengambil air. Ya, lalu suatu hari orang yang berada di bawah itu mengatakan, daripada kita capek-capek saja naik turun ambil air dan mengganggu orang yang ada di atas, lebih baik kita lobangi saja ini perahu untuk supaya air ini bisa kita ambil dengan mudah. Maka Nabi mengatakan, kapan orang-orang yang di atas tidak mencegah orang-orang di bawah untuk melobangi perahu tersebut, maka semuanya satu perahu itu akan tenggelam. Maka begitulah perumpamaan orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat. Ya, maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saling menasihati di dalam kebenaran. Kita ajak saja nasihati saudara kita, ajak kepada kebaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan saja. Adapun urusan dia menerima atau tidak itu kembalikan kepada Allah. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya masalah urusan hidayah dan orang mengikuti jalan kebaikan itu urusan Allah. Allah saja mengatakan kepada nabinya, in alaika illal balagh. Tidak ada
tugasmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, akan datang di hari kiamat nanti nabi yang diutus oleh Allah, ia membawa 2 orang pengikut saja, bahkan ada yang 1 orang pengikutnya saja, bahkan ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Subhanallah. Tapi apakah itu mengurangi kadar dan keutamaan kemuliaan mereka di sisi Allah? Tidak sama sekali. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang bersyukur kepada kami, karena dia telah melaksanakan perintah dakwah selama 950 tahun dia berdakwah, namun pengikutnya hanya kurang dari 100 orang. Selama 950 tahun bahkan anaknya sendiri tidak masuk ke dalam agamanya Nabi Nuh alaihissalam, agama tauhid. Namun apakah itu mengurangi kemuliaan Nabi Nuh alaihissalam? Tidak sama sekali. Jadi tugas kita hanya menyampaikan saja. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Adapun urusan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya ketika kita menyampaikan kebaikan ada saja celaan dari manusia, ada saja sesuatu yang tidak mengenakkan diri kita, maka Allah mengatakan setelahnya wa tawasau bis sabr, dan saling menasihatilah terhadap kesabaran. Karena Allah tahu orang yang mengajak kepada kebaikan, menasihati kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dia harus mengorbankan perasaannya. Jamaah sekalian, coba kita lihat saudara-saudara kita yang di Jamaah Tabligh misalnya, atau di FPI, mereka mungkin mengalahkan semangat kita. Coba mereka rela mengorbankan perasaannya untuk mencegah kemungkaran, untuk mengajak orang datang memasuki tempat-tempat minuman keras, langsung mengajak mereka. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Semangat mereka yang luar biasa, yang mengajak orang kepada kebaikan, jamaah sekalian. Dan itulah yang patut kita cemburui dari mereka. Semangat mereka mengajak kepada kebaikan. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di antara prinsip dasar-dasar keimanan yang perlu kita tegakkan, dan harus kita saling memberikan kesabaran terhadapnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atau mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya di dalam surah Luqman, dia menasihati anaknya dengan nasihat yang indah. Dia mengatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat dan ajalah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Lalu apa perkataan setelahnya? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu. Subhanallah. Dan sabar ini sebagai penutup terbagi menjadi 3 bagian. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah yang mungkin membuat hati kita sedih dan sebagainya. Ya, ini 3 macam kesabaran. Namun manakah 3 jenis kesabaran ini yang paling afdal? 2 yang pertama ini yang paling afdal. Karena sabar jenis ketiga ini mau tidak mau pasti kita terima. Ya, misalnya ada orang tertimpa musibah, mau tidak mau, apakah dia tidak sabar atau sabar, dia tidak akan kembali. Ya, orang yang meninggal, orang yang dia kehilangan, atau barangnya yang hilang misalnya, yang tidak bisa kembali lagi. Dan orang yang ditinggalkan oleh karib kerabatnya yang meninggal, 1 minggu kemudian atau 1 bulan ke depan mungkin dia sudah lupakan itu musibah. Makanya, tapi orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, dia dihadapkan pada pilihan. Entah dia lakukan atau entah dia tidak lakukan, entah dia melanggar atau dia tidak melanggar. Makanya 2 jenis kesabaran yang pertama ini lebih afdal dibandingkan jenis kesabaran yang ketiga. Ya, dan inilah yang dialami oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan ketika mendapatkan anak yang baru berumur, lagi lucu-lucunya, lalu Allah memerintahkan sembelih anakmu. Bayangkan, perintah yang sangat berat. Anak yang dia minta baru 80 tahun lalu dikabulkan, diberikan anak tersebut, dan anak itu sudah tumbuh lagi lucu-lucunya, Allah perintahkan sembelih anakmu. Subhanallah. Begitu besar ujian. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut.
Ya bahkan anaknya mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai bapakku apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, Nabi Ibrahim telah melaksanakan janjinya kepada Allah dan dia telah membenarkan mimpi itu. Dan Allah mengatakan setelahnya, inna kadzalika najzil muhsinin, dan betul-betul kami akan membalas perbuatan orang-orang yang baik. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada pada pilihan yang sangat berat, ketika dia harus digoda oleh wanita, dan ini sabar dalam bentuk pilihan, entah Nabi Yusuf memenuhi permintaannya atau tidak memenuhi permintaannya. Namun Nabi Yusuf memilih untuk meninggalkan dan lari dari godaan wanita tersebut. Padahal pada saat itu, kata Ibnul Qayyim, Nabi Yusuf lagi puncak-puncak bergejolaknya nafsu di dalam hatinya, karena dalam keadaan muda. Pertama, ya, nafsu anak muda itu beda dengan nafsu orang tua. Kemudian yang kedua, dia jauh dari keluarganya. Bayangkan kalau orang bermaksiat di tempat lain atau di kampungnya orang, itu lebih ringan dibandingkan dengan bermaksiat di kampungnya sendiri. Maka Nabi Yusuf tidak berada di kampungnya, maka semakin peluang berbuat maksiat semakin besar. Ditambah lagi, bukan dia yang menggoda, tapi dia yang digoda. Subhanallah. Perempuan itu berhias dan dia yang menggoda Nabi Yusuf. Maka peluang-peluang terjadinya maksiat sangat besar pada waktu itu. Namun dia memilih untuk meninggalkan maksiat tersebut. Lalu Allah mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Dialah betul-betul hamba-hamba kami yang terpilih, yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di antara golongan yang dinaungi oleh Allah dari panasnya matahari di hari kiamat, yang dimana tidak ada lagi naungan dari panasnya matahari tersebut, adalah seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik lagi bermartabat, namun dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali, jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu, sabar dalam menghadapi musibah. Subhanallah. Dan ini memang berat, tidak gampang kita bilang, namun kita perlu melatih diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ketika mendapatkan musibah mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat, ampunan, kasih sayang dari Allah, dan kemudian mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saking besarnya pahala kesabaran ini, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar 100, 200, tidak. Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batas, tidak ada ujungnya pahala orang-orang yang bersabar. Makanya ketika seorang perempuan, ya, dari kalangan Bani Israel, terluka tangannya, namun dia hanya dalam keadaan tersenyum, dikatakan kepadanya, mengapa engkau mendapatkan musibah tapi engkau malah tersenyum? Lalu dia mengatakan, inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Subhanallah. Dia mengatakan, sesungguhnya manisnya pahala yang Allah janjikan dalam kesabaran ini membuat saya lupa pahitnya kesabaran tersebut. Subhanallah. Jadi sekali lagi, sesungguhnya kata dia, manisnya pahala yang Allah persiapkan di dalam orang-orang yang bersabar itu membuat saya lupa terhadap pahitnya kesabaran yang Allah persiapkan kepadaku. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari penjelasan tafsir dan tadabbur dari surah Al-Asr. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak mewakili apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah yang mulia ini, begitu dalam dan begitu luas maknanya. Makanya kata Imam Syafi'i, jika seorang merenungi surah yang mulia ini, dia akan mendapatkan surah ini begitu dalam maknanya, ya, dan begitu luas arti dan kandungannya. Maka tidak cukup sebenarnya satu majelis untuk membahas surah ini, namun semoga yang sedikit ini jamaah sekalian membuat kita bisa memahami, ya, dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.